Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja Happy Family di Landmark ini. Apakah ada? Kalau ada boleh angkat tangannya supaya kami bisa menyalami saudara dan memberikan kenang-kenangan love gift bagi Bapak Ibu saya yang baru pertama hadir. Ada yang baru pertama kali? Semua udah merupakan jemaat yang setia, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tolong dicatat. Saudara boleh dicatat untuk tanggal 13 Desember kita akan merayakan Natal bersama di Grand City Mall ya. Di Grand City di ballroomnya. Tanggal 13 Desember jam 6 sore ya. Dengan bintang tamu kami mengundang Sari Simorangkir dan tema Natal kami kali ini adalah Mission of Love. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi sponsor, donatur, mengisi perusahaan atau memberi salam dari keluarga saudara untuk masuk ke magazine, saudara nanti bisa menghubungi panitia, bisa menghubungi juga para asyir. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini, bulan November, Pak Hani memberikan satu subtema Victorious Life. Satu hidup yang penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengandalkan kemenangan ini dari manusia. Atau dari situasi yang baik, atau dari keberuntungan. Saudara-saudara sekalian, jika itu andalan kita, maka kemenangan kita tidak akan permanen. Karena manusia bisa berubah, situasi bisa berubah, dan keberuntungan mungkin tidak selalu ada pada kita. Tetapi saudara, kemenangan seharusnya dari dalam diri kita sendiri. Hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema khotbah, mind your ears and mouth. Berhati-hatilah dan waspadalah dengan telinga dan mulut kita. Pernahkah saudara memikirkan dan merenungkan mengapa Tuhan menciptakan kita manusia dengan 2 buah telinga dan 1 mulut? Kenapa tidak dikasih 2 telinga dan 2 mulut? Atau 1 telinga 2 mulut? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu pasti ada maksud Tuhan. Dengan 2 telinga Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. 1 mulut saja seringkali sudah bisa membuat heboh rumah tangga, bisa menghancurkan saudara gereja, bisa memutuskan hubungan, bisa membuat perang saudara ya, perang dari satu negara juga, bahkan perang dunia. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat bagaimana kunci kemenangan saudara-saudara sekalian Tuhan berikan juga mulai dari telinga dan mulut kita. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari surat Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca 3 ayat ini bersama-sama dengan suara keras. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 21. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati
dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Hari ini kita akan melihat saudara sekalian, penulis Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri yang baru percaya Yesus waktu Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu menampakkan diri kepada murid-murid dan ratusan pasang mata termasuk kepada Yakobus saudara Yesus. Sehingga kemudian dia mempercaya Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan dia menjadi salah satu bapak gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Yakobus berisi pengajaran-pengajaran nasihat yang praktis sekali. Yang sampai hari ini sudah kita bisa terapkan di dalam hidup ini. Hari ini kita akan lihat 3 rahasia. Satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yaitu sudah ketika kita sungguh hati-hati dengan perkataan kita dan juga dengan telinga kita. Yang pertama saudara, Tuhan mau kita mendengar dengan benar. Tidak asal mendengar. Firman Tuhan berkata, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, ketika kita mendengar dengan benar, maka sudah keuntungannya yang pertama, hal-hal yang tadinya kita enggak mengerti, hal-hal yang tadinya tersembunyi, satu informasi yang kita tidak ketahui, tapi karena kita mendengar dengan benar, maka saudara itu bisa kita pahami. Rahasia bisa disingkapkan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkali-kali, setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan, selalu sudah dia berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apakah artinya bahwa di antara ratusan orang yang dengar firman, atau seringkali Yesus juga bicara, di tengah ribuan orang, ada yang tidak punya telinga? Tentu tidak. Itu sebabnya coba kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sehubungan dengan cara kita mendengar, apa yang kita dengar. Di dalam Markus pasal 4 ayat 22 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Bagaimana caranya supaya saudara semua yang tadinya tertutup enggak jelas itu bisa disingkapkan? Ayat 23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita hati-hati dengan apa yang kita dengar. Sudah kita harus pilih-pilih, jangan semua kita terima, dengar semua. Omongan yang enggak baik kita terima. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi juga tindakan kita. Yesus memberi peringatan ini, camkan apa yang kamu dengar. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18 ditekankan, perhatikan cara kamu mendengar, ya. Cara mendengar, sudah jangan sambil tidur-tiduran, ngantuk sungguhan. Cara kita dengar ya sambil gadget. Aduh, ini saya di gereja ini yang perempuan lagi khotbah terus ini ya. Wah, cara sudah mendengar akan menentukan hasilnya. Saudara-saudara sekalian, biasanya bapak-bapak, pria-pria kalau belum menikah ya, dia mendengarkan pasangannya, pacarnya, waduh dilihat matanya ya. Apa di sini ada berani pacaran saudara laki-laki wakuncar kepada pacarnya sambil gadgetan? Waduh, ditapuk saudara itu WA-nya, tinggal. Nggak ada yang berani, waduh tatap matanya. Tapi coba udah kawin. Ya, gimana bapak-bapak kalau istrinya mau bicara, kadang-kadang gadget tetap dipegang. Koran tetap ada di tangan, remote TV tetap ada di tangan. Ya, itu asal aja mendengar. Itu sebabnya sudah sering kali terjadi miskomunikasi. Bapak Ibu sudah mendengar dengan benar. Yesus sudah memperingatkan, camkan
apa yang kamu dengar dan perhatikan juga cara mendengarnya itu seperti apa. Saudara-saudara sekalian, karena bukan hanya kita bisa dapat informasi yang benar, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari firman, ketika kita mendengar sungguh-sungguh, sudah kita akan bisa tersingkap melihat hal-hal yang indah. Tetapi juga mendengar dengan benar, yang kedua akan membuat kita dewasa secara rohani. Saudara-saudara sekalian, bandingkan dengan orang yang lamban mendengar. Dull of hearing, dikatakan di Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban, bukan karena IQ-nya kurang, bukan saudara. Tapi karena enggak pakai telinga ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara bisa duduk di tempat yang sama. Dengar khotbah dari pembicara yang sama. Dari topik yang sama. Tapi kenapa ada yang cepat dewasa rohani. Tapi ada yang udah belasan tahun di gereja gitu terus. Ya ini. Ini sudah firman Tuhan berkata karena kamu lamban. Dull of hearing. Jika kita mendengar dengan benar. Sudah sekalian iman kita pasti bertumbuh. Tidak mungkin tidak. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata iman datang dari pendengaran akan firman. Iman itu bertumbuh. Iman itu seperti benih yang tertanam sudah. Sudah enggak tahu rahasia, misteri kapan benih itu tumbuh, enggak tahu. Waktu petani lagi tidur saudara, benih itu tumbuh dari dalam. Tiba-tiba besok bertunas. Seperti itulah iman kita. Sudah ketika kita rajin mendengar firman, rajin membaca firman, bukan seminggu sekali pun kalau bisa cari yang paling cepat, kalau bisa sebelum khotbah datang, habis khotbah pulang, cuan, waduh, ya, saudara-saudara kalau saudara mau betul-betul menyenangkan Tuhan, saudara datang jangan terlambat, ya, kalau bisa ikut pujian, ikut penyembahan, kita bawa benar-benar di Mazmur 100. Dikatakan sudah masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai. Sudah dalam bahasa Inggris salah satu terjemahannya, itulah password untuk kita ketemu Tuhan. Sudah kalau punya iPhone, smartphone kan seringkali pakai password. Kalau nggak tahu passwordnya, sudah nggak bisa buka. Tahukah sudah password kita bersumpah dengan Tuhan adalah pujian. Ucapan syukur, penyembahan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita benar-benar mengisi hidup kita kemudian dengan firman. Firman itu masuk tertanam, hatinya sudah dibajak dulu. Siapa yang membajaknya? Itulah pujian, itulah penyembahan. Melembutkan hati kita. Sehingga ketika firman itu datang, dia akan berakar kuat dalam sekali. Sehingga iman itu akan tumbuh. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sungguh mendengar dengan benar, itulah menyenangkan hati Tuhan. Coba di sini banyak ya orang tua, saudara yang udah punya anak. Saya percaya saudara paling senang kalau saudara punya anak itu dengar-dengaran orang tua. Betul enggak? Bapak banyak saudara orang tua itu enggak dianggap ya oleh anak-anaknya. Papanya ngomong, mamanya ngomong sambil lewat, sambil gadgetan, sambil enggak ngereken. Anak lupa sudah, dari mana dia dilahirkan, siapa yang membesarkan, siapa menyekolahkan, siapa semua yang ada di tubuhnya ini, siapa yang mempersiapkan. Bapak saya percaya ketika orang tua anaknya sudah dia mau bicara, anaknya memperhatikan. Ya ma, iya pa, ya mau pergi sudah permisi dulu, diberi apapun ucapkan terima kasih. Luar biasa. Di dalam Alkitab saudara, kita melihat ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu tercatat di dalam 2 Samuel pasal 23. Ketika sudah dikatakan Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin waktu itu menguasai Bethlehem. Sehingga Daud bersama dengan tentaranya itu tergusur, tersingkir, mereka keluar dari Bethlehem. Karena saudara kota kelahirannya Daud ini dikuasai oleh orang Filistin.
Daud ada di puncak gunung, di kubu gunung, gersang. Saudara-saudara sekalian, susah hatinya penuh dengan ketakutan. Lalu dalam kondisi seperti itu dikatakan timbullah keinginan pada Daud. Dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari sumur perigi di Bethlehem. Dia udah bisa bayangkan betapa segarnya air itu dibandingkan sekarang nih di padang gurun, kering, gersang, panas. Ya, hari-hari ini Surabaya lagi panas sekali ya. Sudah aduh enaknya kalau bisa minum yang dingin dan segar. Kira-kira itu yang ada di dalam diri Daud. Saudara sekalian, dia dulu adalah gembala di padang rumput di kota kecil Bethlehem. Dia ingat di situ dia sering mengambilkan air untuk domba-dombanya. Sekarang sudah dalam keadaan dia ketakutan, betapa dia merindukan ada air yang segar dari perigi di Bethlehem. Belum selesai dia bicara, firman Tuhan berkata, ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya, membawanya kepada Daud. Wah, Daud kaget sekali. Berarti tiga orang ini meresikokan hidupnya, masuk saudara ke daerah yang sudah dikuasai oleh musuh, bisa dibunuh loh, mereka cuma 3 orang. Tetapi luar biasa. Mereka lakukan itu karena mereka menghormati sang pemimpin. Mereka mencintai sang pemimpin. Mereka tahu apa yang diinginkan pemimpin ini. Mereka relakan, resikokan nyawa dan hidup mereka. Mereka waktu bawa air ini, aduh Daud speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Dan dia berkata, aduh saya gak bisa minum air ini. Air ini adalah darah orang-orang yang telah pergi mempertaruhkan nyawanya. Daud gak mau meminumnya. Dia persembahkan air itu kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah indah sekali. Kalau suami istri mencoba saling mendengarkan apa keinginan daripada pasangannya. Dan sudah gak usah diminta berkali-kali. Ya, tapi dia cepat mendengar. Alangkah indahnya kalau orang tua, saudara, benar-benar apa yang dikatakannya dilakukan oleh anak-anaknya, menyenangkan. Apalagi kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kita menyendengkan telinga. Kita tidak cuek. Kita rindu firman itu terus menerus bekerja dalam hidup kita. Satu kali saya berlibur sama beberapa jemaat. Saya udah mandi, udah siap. Satu jemaat lagi mandi. Loh, tiba-tiba saya dengar suara saya. Wih, oh rupanya dia pasang YouTube lensa firman. Sudah kalau mau bisa ya, lensa firman ada 600-an sudah. Saudara ketik aja lensa firman, keluar. Saudara, tapi saya dengar enggak 1, enggak 2. Itu dia ada di dalam kamar mandi itu sambil dandan, sambil 30 menit. Itu saya ngomong terus nyambung. Wih, saya bilang, kamu tadi di dalam? Iya Bu, ini udah kebiasaan saya. Saya kalau lakukan apa ada waktu luang, pencet aja. Lensa firman jalan sendiri, 3 menit selesai nggak usah petek lagi. Dia cari sendiri, nyalain lagi yang lain. Udah habis yang kedua terus. Bayangkan berarti kalau 30 menit dengerin lensa firman berapa banyak sudah? 10 loh. Ya, sebab lensa firman kan 3 menitan. Wah, smart ini, ciami ini. Sambil menyelam minum air. Wah, saudara kerjanya jauh, naik mobil, macet, jangan ngomel. Dengar firman, taruh di dalam mobil saudara ini. CD pujian, ikut memuji Tuhan. Di dalam mobil ada hadirat Tuhan juga. Bisa beli CD khotbah juga, dengar firman. Hati kita dikuatkan, mendengar dengan benar. Amin, sudah. Ini menjadi rahasia kemenangan di dalam kehidupan kita. Bandingkan sudah jika kita mendengar itu yang negatif, berita dunia yang negatif, cerita orang yang negatif. Aduh, bikin kita sumpek, takut, bikin kita benar-benar sudah merasa kita adalah orang-orang yang gagal. Sekarang mari kita melihat rahasia yang kedua. Setelah kita mendengar dengan benar, yang kedua adalah berbicara
dengan bertanggung jawab. Kita melihat itu masih di ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Bapak Ibu, orang yang berbicara dengan penuh tanggung jawab, itu adalah tanda orang itu berakal budi. Setiap saudara pasti bisa ngomong, kecuali bisu ya. Pasti bisa ngomong. Saya kadang-kadang heran kalau ke China atau ke Eropa. Lihat anak-anak kecil umur 3 tahun kok pinter bahasa koi ya. Kita bilang, lihat ya kecil-kecil udah pinter bahasa koi. Ya jelas lah. Kita di Indonesia kecil-kecil juga udah pinter bahasa Indonesia. Betul nggak? Kalau saudara ke Rusia, kecil-kecil udah bisa bahasa Rusia. Angel kayak gitu ya. Wah, apa yang mereka dengar sudah itulah yang mereka katakan. Siap kita bisa ngomong, tetapi jangan asal ngomong. Tanda orang yang berakal budi, kata firman, adalah lambat berkata-kata. Justru sudah kemenangan kita dalam hidup ini, dalam keluarga, apakah dalam pekerjaan, dalam kita bersosialisasi, bukan karena banyak bicara. Ya kecuali saya lagi khotbah ya banyak bicara ya, kalau nggak banyak bicara repot juga nih. Firman Tuhan berkata Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Suami istri, saudara kalau di dalam kehidupan ini penuh dengan pertengkaran. Saya garansi pasti dua-duanya karena ngomong semua. Tapi kalau yang bicaranya hanya salah satu, misalnya yang kasar yang ngomong cuma laki, wah istrinya ya ngomong itu bukan pertengkaran, itu solo saudara. Ya. Tetapi saudara kalau suami ngomong satu kata, wah istri menyela 10 kata, 10 kalimat, wah udah pertengkaran. Saudara mau tahu di dalam keluarga siapa saudara yang paling banyak melakukan pelanggaran? Firman Tuhan berkata, siapa yang paling banyak bicara, pasti di dalamnya ada pelanggaran. Ada saat saudara kita menutup mulut. Ada saat kita tidak mengucapkan kata-kata. Apakah itu saudara realita, tapi itu menyakitkan? Enggak, saya enggak ucapkan itu. Tapi saya disakiti, saya mau bales. Ya tapi nanti gegeran gimana, udahlah. Ada saat orang yang berbudi, berakal budi itu menahan bibirnya. Karena saudara menyadari bahwa setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan loh. Saudara ngomong yang enggak, itu saudara memang hilang ke bawah angin. Ya kecuali kalau ada yang ngerekam. Tapi kalau nggak ada yang ngerekam, saudara mau sangkali juga lidah itu tidak bertulang. Enggak, aku enggak ngomong kayak begitu. Iya ngomong, mana buktinya? Enggak ada. Saudara banyak sekali karena bicara yang tidak bertanggung jawab bisa membuat kekacauan. Sebab saudara sekalian bagaimana kita berbicara itu menunjukkan integritas seseorang. Coba kita membaca 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 17. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh bukan asal-asalan. Kepada mereka di hadapan Allah agar jangan bersilat kata. Nah sekarang anak muda udah gak seneng nonton film silat ya. Wah zamannya saya masih kecil. Papa mama saya lahir di Tiongkok, Cungkolai. Saudara hampir tiap minggu kita anak-anak dibawa nonton. Nonton filmnya sama saudara temanya. Nggak pernah nonton film drama yang nangis, nggak pernah. Selalu nonton film silat. Chen Pei Pei, Wang Yu, wah ya. Saudara anak muda melongo, sopo itu? Itu berarti Anda masih unyu-unyu. Tapi kalau saudara tahu, nah itu berarti saudara ingat baik-baik, sudah mulai tua. Ya,
Waduh, dengan rambutnya yang panjang, pakai pita, pakai jubah, pakai pedang. Tring, 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 tring. Wah ya, bersilat. Chen Pei Pei. Lalu kemudian saudara, yang generasi lebih muda lagi. Tilung, wah ya. Chen Quan Tai, wah macam-macam lah ya. Nah, dari saudara-saudara sekalian kita lihat orang bersilat itu tujuannya apa? Menjatuhkan lawan kan. Harus lawannya itu jatuh. Firman Tuhan memberi nasihat apa saudara? Jangan kita mau bersilat kata supaya kita ini menang. Buat apa? Di satu sisi kita menang. Tapi komunikasi hubungan kita menjadi hancur. Istrinya jadi diem, suami jadi diem, tapi sakit hati, terluka. Apakah itu kemenangan? Tidak. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Garis bawah, sama sekali. So kalau lihat ada orang senengnya berdebat, ngeyel. Udah, ini firman Tuhan berkata, enggak usah bersilat kata. Sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Banyak ngomong, banyak salah. Ingat baik-baik itu sudah. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Usahakan. Usaha. Artinya memang gak gampang sudah. Usaha. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Hindari omong kosong yang belum jelas, yang masih katanya, gosip, semakin digosok semakin sip. Waduh ya, omong kosong enggak suci, hanya menambah kefasikan. Perkataan ini jika didengarkan terus akan menjalar kayak penyakit kanker. Lalu suruh nggak ada apa-apa sama orang itu, tapi karena udah sering dengar, akhirnya ketemu orang itu jadi sebel. Loh, emangnya kamu pernah ribut sama dia? Enggak, aku diceritain katanya dia gini. Saya pernah saudara mendamaikan satu keluarga yang nyaris bercerai. Benar-benar. Yang istri cantik, tinggi, seksi. Ya, yang laki memang kurang ganteng, saya nggak bilang jelek lah ya, kurang ganteng, pakai kacamata, agak botak, pendek, lemu, ya. Saudara-saudara sekalian, tapi mereka bahagia. Tapi rupanya ada orang-orang yang iri hati. Saudara pikir orang iri hati itu karena saudara miskin? Tidak. Kalau saudara itu sukses, kalau saudara itu bahagia, ya lihat, waduh, keluarga pergi sama. Ada orang iri hati. Jadi ini rupanya ada orang iri hati, sudah ya. Lalu dia mulai jual omong kosong. Itu kamu tahu nggak? Ibu Anu itu, ya sebut ini. Dia itu nggak tahu. Suaminya itu kayaknya baik di depan. Kaya-kayanya, lihat loh, kaya-kayanya. Suami model begitu itu, wedoan. Suka main perempuan. Oh ya tah, kamu nggak tahu. Emangnya kamu tahu? Loh ya, lihat aja modelnya udah tahu kok. Kaya-kayanya. So waktu ini diceritakan sampai ke 5 informan, saudara ya, udah kaya-kayanya kebuang. Beritanya jadi apa? Bapak ini wedoan. Bapak ini selingkuh. Sampai ke telinga yang jemaat saya ini. Dia nangis, marah, ngamuk. Suaminya bilang, kenapa? Ada apa? Kenapa dipegang gak mau apa? Gak marah, minta cerai. Untunglah suaminya bilang, tuh kamu datang tuh lu sama gembala. Kamu lu ndak waras. Aku ndak ngapa-ngapain dibilang. Enggak, kamu pura-pura. Wah langsung. Ya datang sama saya. Nangis udah mau cerai. Saya bilang ada apa sih? Ini bu suami saya gini-gini. Kata siapa? Itu kata teman saya. Temennya kata siapa? Katanya lagi. Wah mateng ini. Diusut-usut ternyata saudara kaya-kayanya. Katanya.
Waduh, lihat sudah. Mengacaukan. Hampir saja satu rumah tangga hancur. Sudah kalau udah begitu, sudah gak rasa bersalah kah? Satu kali seorang murid, sudah dia datang sama guru, dia rasa bersalah. Karena dia udah menghancurkan satu keluarga. Cerita, aduh guru saya tuh ngomong begitu iseng. Hati-hati dengan keisengan saudara. Hoaks ya. Hoaks itu bikin bisa perang loh sudah. Saudara-saudara sekalian, berita yang omong kosong, tidak suci, enggak pasti kebenarannya. Tutup mulut dah, enggak usah nganggur sudah. Bicara asal keluar aja. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, murid ini berkata, aduh guru saya menyesal, bagaimana caranya supaya saya bisa menebus kesalahan saya. Lalu gurunya bilang, ya udah besok kamu ke pasar beli ayam yang bulunya hitam semuanya ya, semuanya hitam. Iya guru, terus apalagi syaratnya? Syaratnya bikin itu ayam jadi sop ayam yang enak pokoknya, tim ayam yang enak. Oh siap guru. Lalu kemudian kamu cabuti bulunya, jangan dibuang. Bulunya bawa sekali. Oh iya, guru doyan bulu juga ya. Besoknya dibawa sudah sup ayam panas-panas. Gurunya makan di depan muridnya, lahap. Enggak dikasih sedikit pun, dia habiskan satu ekor ayam. Habis itu gurunya bilang, mana bulu-bulu? Ini, sekarang pergilah. Ini sebagai syarat. Sebarkan bulu-bulu ayam ini. Di seluruh kota ini kamu jalani 2 jam. Oh siap guru. Setelah itu 3 hari kemudian kamu datang lagi ke sini. Oh iya, itu syaratnya. Iya. Dia sebarin, saudara jalan keliling desa itu 2 jam dia baru pulang. Habis. 3 hari kemudian dia datang kepada sang guru. Guru saya udah melakukan semua. Apakah ini bisa cukup menebus kesalahan? Bisa. Asal kamu mengumpulkan kembali bulu-bulu ayam hitam yang kamu sebarkan 3 hari yang lalu. Hah? Gimana caranya? Udah terbang semua entah kemana. Iya kalau kamu bisa mengumpulkan, kamu akan bisa memperbaiki kesalahan. Oh tidak mungkin. Gurunya berkata seperti itulah. Perkataan omong kosong. Yang tidak benar, kata-kata yang sia-sia, gosip, fitnah. Sudah menyebar, orang semua udah tahu, udah nancep ke hati, udah di pikiran. Kamu bisa mencabutnya kembali. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu gimana? Murid itu berkata, yang sudah kamu ucapkan yang sia-sia itu, kamu sudah gak bisa lagi perbaiki. Kamu bilang sorry, tapi itu sudah menyebar kemana-mana seperti bulu ayam itu. Yang kamu bisa lakukan melalui pengalaman yang pahit ini. Hati-hati dengan perkataanmu. Biarlah perkataan ini kita benar, suci. Hindari omongan kosong yang tidak suci. Yang menambah kefasikan dan bisa menjalar seperti penyakit kanker. Saudara mau dalam hidup ini memelihara diri dari kesukaran, jaga mulut. Amsal 21 ayat 23. Firman Tuhan berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya? Memelihara diri daripada kesukaran. Saudara, ada banyak kesukaran dalam hidup ini. Sebetulnya bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa. Karena kita. Kita nggak bisa menjaga perkataan kita. Kesukaran seringkali kita tuai sudah. Karena perkataan kita yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak orang tua yang memaki-maki anak begitu dalam sampai anaknya sangat terluka. Berapa banyak istri tidak menghormati suami. Mengeluarkan caci maki, ejekan, hinaan. Dan itu menggores sangat dalam di dalam diri suami. Atau sebaliknya suami yang menekan, mengancam, mengata-ngatai istri begitu dalam lukanya. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau berbahagia, maka mari kita belajar saudara. Sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan. Apa yang mau kita katakan, kita pikirkan dampak ke depannya apa ya. Saya ngomong seperti ini. Jangan hanya bilang tujuannya baik, oke. Kalau tujuannya baik tapi caranya salah, bisa salah, saya kasih contoh.
Satu kali seorang tukang ledeng, saudara ya, dia terima surat dari anaknya. Tapi tukang ledeng ini buta huruf. Jadi dia minta temannya tukang bangunan yang kasar, dia bisa baca. Lalu baca, "Bapak, saya nggak bisa pulang, sedang persiapan ujian. Uang sekolah tolong dikirim ya, cepat ya. Ini saya sudah nunggak. Terima kasih." Wih, papanya waktu dengar ini dia marah, "Anak kurang ajar." Pakai nyuruh-nyuruh bapak, ya. Bilang nggak bisa pulang tapi minta duit. Anak kurang ajar, dia marah. Sudah sekalian, waktu dia mau sampai ke rumah, dia mampir ngopi, sudah ada warung di situ. Ibu tukang warung bilang, "Pak, kenapa bapak kok mukanya kayak serem banget?" Saya marah ini. Anak saya kurang ajar, udah nggak bisa pulang, minta duit lagi. "Oh, coba boleh saya lihat Pak suratnya?" Lalu kemudian ibu itu, "Saya bacain ya Pak." "Iya, Bapak, saya nggak bisa pulang, sedang persiapan ujian. Uang sekolah tolong kirim ya Pak ya, sudah nunggak ini. Terima kasih ya Pak." Loh, kok jadi baik begini anak saya? Nggak apa-apa kalau gini, saya kasihan anak saya. Dia lagi persiapan ujian makanya nggak bisa pulang. Segera saya kirim. Saya bilang apa? Ya, suratnya netral, kata-katanya sama. Tapi yang satu dibaca saudara dengan nada, dengan tone yang kasar, yang tinggi. Terimanya apa? Waduh, bikin emosi. Yang satu dengan lemah lembut, kata-katanya sama. Bikin orang bisa kasihan. Hati-hati. Saudara, zaman sekarang zaman SMS, WhatsApp. Loh, kok gini? Kenapa dia ngomong begini? Loh, saudara kalau kurang jelas mendingan ngomong daripada saudara ngamuk-ngamuk. Belum tentu. Ya, yang saudara baca itu di sana lagi marah, belum tentu. Itu sebabnya kalau saudara di WhatsApp orang, sudah baca, jangan diem aja, jangan he-nya itu, "Oh iya," tapi nggak diketik. Emangnya orang yang di sana tahu tak iya? Nanti ditanya, suami saya paling nggak seneng itu kalau di WhatsApp. Aku udah jawab, "Kapan?" "Loh, tadi waktu baca." "Iyanya di mana?" "Ya sendiri." "Iya." "Kamu nanti pulang bawa makanan ya?" "Iya." Tapi enggak jawab. "Loh, aku udah iya kok." "Iya ya, sama siapa?" Hati-hati ya. Oke. Loh, tinggal tulis aja oke. Ya, jangan karep-karep sendiri. Sudah, karena itu bisa memunculkan miskomunikasi. Bisa membuat di sana marah. Saya termasuk tipe orang yang lebih suka bicara bahasa tulisan daripada bahasa telinga. Telepon buat saya buang waktu karena banyak yang mesti diurus. Tapi kalau lewat WhatsApp saya kasih pesan, perintah, kasih nasihat. Itu saya pakai waktu saya mengatur. Saya belajar saudara dari dulu. Supaya tulisan saya ini kalau sampai di capture orang, sampai di copy orang, siapa aja usahakan jangan marah. Betul tidak? Ini zaman saudara, orang kalau nggak seneng bisa di capture. Ini kata Bu Agnes, waduh, nama saya bisa dijual kan? Padahal maksud saya bukan itu, apalagi dipotong perkataannya. Hati-hati. Belajar sudah berbicara dengan bertanggung jawab, memelihara diri dari kesukaran. Firman Tuhan juga mengajari jika saudara mau hidup sukses, berkemenangan, berkelimpahan, hati-hati dengan mulut. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai siapa? Lidah. Coba saudara tiap hari bilang, "Sial saya, sial, gagal, gagal." Ya udah, jadilah. Coba saudara punya anak tiap hari dimarahi, "Goblok kamu. Nanti besar nggak laku kawin kamu. Kamu nanti kere, miskin." Tiap hari aja. Sudah akan menuai perkataan saudara. Tapi kalau sudah berkata, "Nah, kamu akan jadi orang yang berhasil, sukses." Ayo kita berdoa. Kita ucapkan firman. Kita pegang janji firman dan kita melakukannya. Firman Tuhan berkata, siapa yang menggemakannya akan memakan hasilnya. Amin. Yang terakhir saudara,
Setelah kita benar-benar mendengar dengan benar, berbicara dengan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mengendalikan amarah. Yakobus 1 ayat 19 bagian terakhir dikatakan lambat untuk marah. Saudara tahukah bahwa marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 20 dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah itu dikatakan tanda orang bodoh. Tanda orang yang tidak pakai akal budi. Amsal 14 ayat 17a. Siapa lekas marah? Siapa lekas naik darah? Berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana apa? Bersabar. Ya memang saudara orang yang kolerik ya itu lebih gampang marah, kasar. Nah kalau saudara punya suami model begini, jangan ikut marah, sakit hati, bunuh diri, cerai, aduh jangan. Ini temperamen. Kalau suaminya marah dan kasar kayak Nabal, jadilah seperti Abigail yang cantik, lemah lembut dan bijaksana. Amin. Bu, kalau aku kebalikan, istriku yang pemarah, ngomel terus. Jadilah suami yang lemah lembut dan bijaksana. Gitulah suami istri itu, saling melengkapi. Amin, sudah. Kalau saudara membaca kisah Nabal itu luar biasa. Dia kaya memang, tapi namanya Nabal, bebal, kasar sekali orangnya. Saudara bisa baca kisah itu di 1 Samuel 25. Dia punya peternakan di Karmel yang sangat luas. Kebetulan waktu itu saudara Daud sedang melarikan diri bersama dengan tentaranya. Mereka tidak ganggu-ganggu, tidak jadi preman, seenaknya ambil makanan dan sebagainya. Tidak, mereka berjaga-jaga. Sampai ketika datang hari raya, salah satu tentaranya Daud minta dengan sopan. Boleh ya orang-orangnya Raja Daud ini dikasih makan, dikasih minum. Bukannya Nabal yang kaya ini bermurah hati memberi. Udah gak kasih, mulutnya lagi memaki-maki. Perkataan Nabal disampaikan ke Daud. Daud sudah sekalian meresponinya dengan marah dan berkata. Dan dia mengancam bahwa sebelum matahari terbenam, baik Nabal, semua anak laki dan juga semua orang laki-laki yang ikut dalam keluarganya akan saya bunuh semua. Waduh, pegawainya Nabal dengar ini dia lari saudara. Dia cari ibu Nabal, Abigail. Saya yakin orang-orang di bawah saudara itu pasti tahu dalam rumah tangga. Siapa yang lebih ngamuan? Ya, tadi ada yang mantuk-mantuk. Ya. Jangan sampai dua-duanya ngamuan. Waduh celaka. Papa ngamuan, istri ngamuan, anak ngamuan, kobongan saudara. Kalau saudara salah satu ngamuan, satu redam. Jangan jadi bensin, satu jadi air memadamkan. Amin. Soal lihat apa yang dilakukan Abigail waktu dia dengar ini. Waduh, dia tidak bilang ke suaminya, kamu kurang ini, kamu gak berhikmat, kamu mau dibunuh. Waduh, ya gak selesai masalahnya. Sekarang aku mau ngadep Daud, gak selesai. Tapi sudah lihat apa yang dilakukan Abigail, dia diam-diam pergi. Dia suruh pegawainya siapin minum, siapin roti-roti kismis, siapin itu binatang sembelih-sembelih, bikin itu gulai semua, saya mau kirim. Didampingi saudara oleh pegawainya. Abigail datang merendahkan diri berlutut. Dan dia berkata apa? Ya Tuanku Nabal, ya Tuanku Daud, kesalahan Nabal tanggungkan kepadaku. Luar biasa. Dia memang bebal dan kasar. Ampuni, tanggungkan aku. Saudara-saudara sekalian, saudara mau tahu hasilnya? Bagaimana diplomasi daripada Abigail bukan hanya menyelamatkan Nabal, tapi menyelamatkan seisi keluarganya. Mari kita melihat sebentar saudara peristiwa ini luar biasa. 1 Samuel pasal yang ke-25. Daud waktu mendengar tuturan Abigail, dia berkata apa? Ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu. Enggak cuma bondo ngomong tok lu. Ya, Abigail murah hati. Dia membawa apa yang diperlukan
untuk Daud dan tentaranya dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang lemah lembut kata firman, meredakan kemarahan. Amin. Jika Bapak Ibu di sini termasuk anak muda yang baru berkeluarga muda, saudara mau rumah tangganya langgeng, saudara kenali diri sendiri, kenali pasangan. Kalau satu lagi keras, satu di bawah aja ngomongnya. Kita jangan gegeran, kita di bawah aja. Ya, berapa ton lebih rendah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan. Bu, kalau begitu nggak boleh marah ya? Boleh. Marah itu boleh, tapi jangan berbuat dosa. Nah itu. Karena di dalam Alkitab ada contoh Yesus marah. Marah terhadap pedagang-pedagang di halaman bait Allah. Lalu sudah aplikasi jangan salah. Oh Bu, kalau gitu gereja nggak boleh jualan ya? Bukan. Karena saudara bait Allah zaman dulu yang boleh masuk bait Allah hanya orang Yahudi. Tapi zaman waktu itu saudara yang percaya Allahnya orang Yahudi bukan hanya bangsa Yahudi. Ada bangsa lain juga yang percaya. Tapi mereka nggak boleh masuk ruang ibadah. Mereka ibadahnya itu saudara di halaman. Mereka berdoa di situ, mereka dengar-dengar di situ di halaman. Makanya Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Karena imam-imam pada jualan bahwa tinggi sekali, tukar uang, jual binatang korban. Wah, keuntungannya untuk diri sendiri. Itu sebabnya Yesus marah terhadap perbuatan dosa mereka. Orang tua di sini kalau punya anak nggak benar, belum kawin sudah hidup bersama, saudara diem aja, sudah salah loh di hadapan Tuhan. Saudara tahu anak saudara itu kerjanya nggak benar, korupsi, manipulasi, diem aja, salah. Saudara baca kisah Imam Eli punya 2 anak. Saudara-saudara sekalian, anaknya berzina, main perempuan. Anaknya nggak benar dalam hal persembahan kepada Tuhan. Diam aja, Tuhan marah dan menghukum keluarga ini. Jadi orang tua, saudara kalau lihat anak-anakmu salah, saudara tidak marah, saudara berdosa. Orang tua lah yang berhak, masa tetangga yang marahi. Ya, ada lagi jemaat aneh-aneh. Bu, marah ono bu, anakku bu. Hah? Loh, sana lu orang tua, masa pendeta yang marah ono? Sana lu. Bu Maraono suamiku. Ah, itu bukan suamiku, itu suaminya ibu. Bu Maraono bu istriku. Waduh. Ya, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Sudah kalau orang tua punya anak nggak benar, sudah harus dudukkan mereka. Saudara harus marahi mereka, bukan memaki-maki ya. Goblok kok bukan. Marah itu nggak perlu pakai memaki-maki. Sudah marah, kenakan sanksi kalau dia sudah dewasa. Cabut hak-haknya sebelum dia berubah. Ya tentu harus ada tetapkan peraturan. Ya udah ikut Mother Wise saja lah ya, supaya bisa lebih jelas. Bapak Ibu Saudara, orang tua, saudara harus marah terhadap perbuatan dosa. Nggak boleh diem aja. Ya, tetapi saudara kita tidak boleh menyimpan amarah. Efesus 4 ayat 26 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyimpan marah sampai matahari terbenam katanya. Apabila kamu marah jangan berbuat dosa matahari terbenam. Loh bu, aku wis kadung matahari wis terbenam baru ngamuan ini. Terus siapa bu? Bukan itu maksudnya. Ya. Sebelum matahari terbenam artinya sudah kita tidak boleh menyimpan marah terlalu lama. Siapa di sini yang hobinya marah-marah? Bu, memang saya hobinya marah-marah. Kalau sehari enggak marah, enggak enak. Loh, ya sana enggak enak. Sing kena marah, sing enggak enak. Hati-hati saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, buang amarah. Lenyapkan amarah. Amin. Buang. Saudara, amarah itu kayak sampah. Masa sudah mau kumpulin sampah? Sampah yang berbau busuk akan mendatangkan penyakit kan?
Menjadi rumah juga enggak indah. Kalau di rumah saudara ada tukang marah, rumah seindah apapun menjadi enggak indah. Enggak ada damai, enggak ada bahagia. Saudara-saudara sekalian, rumahnya bau busuk karena apa? Marah terus. Lenyapkan amarah. Buanglah yang kotor. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 21. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Maksudnya kata-kata yang sia-sia, yang gak suci, gosip yang gak fitnah, kemarahan, kejahatan disebut sebagai kemarahan. Yang begitu banyak itu. Terima dengan lemah lembut firman. Terima dengan lemah lembut hal yang positif, pujian, penyembahan, terima. Itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jiwa itu pikiran kita jadi tenang, bersih. Perasaan jiwa jadi damai, kehendak kita sudah jadi semangat. Ini bukan nggak ada urusannya dengan keselamatan hidup yang kekal. Hidup kekal kita peroleh karena percaya Yesus. Tapi keselamatan jiwa ketika kita saudara hari ini mendengar firman Tuhan, mendengar dengan benar, berbicara dengan bertanggung jawab dan belajar mengendalikan amarah. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang berbahagia, berhasil dan memiliki banyak teman yang boleh membangun hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.